Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pada kali ini kita memasuki materi sholat. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak meminta kepada salah satu siswa untuk memimpin doa. Bapak meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita lebih mudah menerima pembelajaran, memahami pembelajaran, mampu mengamalkannya dengan baik dan ilmunya menjadi berkah. Ya amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, langsung saja kita memasuki pada materi pertama, yaitu pengertian sholat. Apa itu pengertian sholat? Yuk kita bahas. Sholat secara bahasa yaitu berdoa atau meminta. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat yang diwajibkan itu ada 5, yaitu sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagaimana hukum sholat. Oke. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat. Nah, artinya sholat ini hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memasuki masa balik. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut, yaitu isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Nah, yaitu kemudian ada juga sholat wajib lainnya. Apa itu? Yaitu sholat yang disebabkan oleh najar dan sholat Jumat. Sholat najar contohnya bagaimana? Ya, misalnya seandainya kita lulus dalam ujian, kita mampu melaksanakan sesuatu, atau misalnya begini, saya bernajar, jika saya lulus ujian, saya akan sholat hajat dan mengundang saya akan melaksanakan sholat hajat di rumah saya. Nah, maka sholat hajat tersebut menjadi wajib hukumnya sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 103, yaitu yang berbunyi, Bapak bisa meminta kepada salah satu siswa untuk membacakan ayat tersebut. Ya, kepada ketua kelas dipersilahkan. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, artinya sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah setiap waktunya. Nah, dalam Quran, dalam firman tersebut, Tuhan yaitu Allah sudah memerintahkan kita untuk mewajibkan sholat tersebut. Tidak ada alasan lagi untuk kita meninggalkan. Itu misalnya karena malas-malasan atau hal lain sebagainya yang memang tidak ada tujuan yang penting di dalam hal tersebut. Sholat diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj 1 tahun setengah sebelum Nabi hijrah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, yaitu pada malam Nabi diisrakan, beliau diwajibkan sholat 50 waktu, kemudian dikurangi hingga hanya menjadi 5 waktu. Kemudian dipanggillah beliau, "Hai Muhammad, sesungguhnya tidak ada anjuran di sisiku yang berubah-ubah, dan sesungguhnya dengan 5 waktu tersebut kau peroleh pahala yang sama dengan pahala 50 waktu." Nah, betapa beruntungnya kita sebagai umat muslim yang seandainya jika sholat 50 waktu itu dilaksanakan, mungkin banyak orang-orang yang sudah pasti banyak kita yang meninggalkan atau tidak menyempurnakan sholat 50 waktu tersebut. Nah, jadi kurang apa lagi istilahnya, bersyukurlah kita sudah Allah ringankan dari yang 50 waktu menjadi 5 waktu.
Adapun syarat wajib sholat yang pertama Islam. Artinya Islam ini orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua balik. Balik ini artinya untuk laki-laki sudah memasuki mimpi basah dan untuk perempuan sudah memasuki haid dan nifas. Yang ketiga berakal, artinya akalnya tidak hilang. Orang gila tidak wajib sholat, anak-anak kecil yang belum berakal tidak wajib sholat, orang tua yang hilang akal tidak wajib sholat. Kemudian syarat sah sholat, nah yaitu yang pertama Islam, artinya orang yang beragama Islam tidak sah sholatnya jika orang tersebut bukan orang Islam. Yang kedua mumayyiz, yaitu mampu membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga berakal, ya yang artinya orang tersebut memiliki akal yang baik, akal yang tidak hilang atau tidak gila. Yang keempat masuk waktu sholat. Nah jika seseorang melaksanakan sholat sebelum memasuki waktu sholat, maka sholatnya tidak akan sah. Yang kelima suci dari najis dan hadas. Nah jika seseorang tersebut melaksanakan sholat tapi dalam keadaan yang tidak suci atau dalam keadaan najis, baik tempat, pakaian dan badan, maka tidak akan sah sholatnya. Begitupun hadasnya, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka tidak akan sah sholatnya. Yang keenam menutup aurat, artinya untuk laki-laki auratnya yaitu dari batas pusar hingga lutut. Untuk perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan yang selanjutnya yang ketujuh menghadap kiblat, artinya seseorang yang melaksanakan sholat tidak menghadap kiblat tidak akan sah kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya dalam perjalanan di kapal laut atau di pesawat. Yang kedelapan yaitu niatnya, karena sesuatu itu harus diawali dengan niat. Yang kesembilan mualah, yaitu artinya tidak putus-putus melakukan sholat. Nah misalnya sholat tuh pokoknya ada 13. Habis takbiratul ihram yaitu kita membaca Al-Fatihah. Nah setelah Al-Fatihah kita membaca ayat, kemudian ruku, setelah ruku i'tidal. Nah jika i'tidalnya ditinggal habis ruku langsung sujud, maka tidak akan sah sholatnya karena meninggalkan rukun rukun sholat. Yang ke-10 tidak berbicara, yaitu ketika sholat hendaknya kita tidak akan berbicara. Hukumnya jika seseorang berbicara, misalnya berbicara yang tidak sesuai dengan bacaan sholat, yang misalnya berbicara aku tadi kayak ini misalnya, maka tidak akan sah sholatnya. Yang ke-11 tidak makan dan minum. Seseorang yang sholat sambil makan dan minum tidak akan sah sholatnya. Yang ke-12 tidak banyak melakukan gerakan. Misalnya dalam sholat seseorang itu dibatasi hanya 3 kali gerakan secara berturut-turut. Jika seseorang tersebut melakukan lebih secara berturut-turut, maka tidak akan sah sholatnya. Selanjutnya kita memasuki rukun sholat. Ada yang tahu kalau sholat ada berapa? Betul sekali, ada 13. Yang pertama yaitu niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumaninah, yang keenam i'tidal dengan tumaninah, yang ketujuh sujud dengan tumaninah, yang kedelapan sujud di antara 2 sujud dengan tumaninah, yang 9 duduk akhir, yang ke-10 membaca tahiyat yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, dilanjutkan sampai habis. Yang ke-12 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 membaca salam, dan yang ke-13 tautib. Nah waktu sholat fardu, yang pertama waktu zuhur. Nah ada yang tahu kapan waktu zuhur? Sarifuddin. Ya benar sekali, yaitu waktu sholat zuhur dimulai ketika matahari sudah turun atau tergelincir ke arah barat. Nah artinya matahari yang dari tengah-tengah kepala itu sudah agak condong ke arah barat, maka dari waktu itu sudah memasuki waktu zuhur. Sampai kapan?
sampai ketika matahari atau bayangan kita sejajar dengan tinggi badan kita. Kemudian yaitu waktu asar, yaitu kapan waktu asar, yaitu ketika bayangan kita sejajar dengan tinggi badan kita. Nah, artinya misalnya kita meletakkan kita letakkan sebuah pensil. Nah, jika pensil itu tingginya 5 cm, maka bayangan tersebut pun yang ada di samping pensil itu panjangnya juga 5 cm. Nah, sampai kapan yaitu ketika terbenamnya matahari secara keseluruhan, maka berakhirlah waktu sholat asar. Ketiga, waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini dimulai ketika matahari telah tenggelam secara keseluruhan, namun masih menyisakan mega merah, yang seperti yang sering kita lihat ketika maghrib itu kan biasanya di bagian barat itu warnanya agak merah-merah seperti kuning-kuning gitu. Nah, sampai kapan itu sudah memasuki waktu sholat maghrib, sampai kapan berakhirnya, yaitu ketika mega merah tersebut sudah hilang. Dan waktu isya, yaitu waktu isya ini dimulai ketika terbenamnya mega merah, yaitu akhir dari sholat maghrib. Dan adapun waktu berakhir sholat isya yaitu ketika terbitnya fajar. Kemudian yang terakhir yaitu sholat subuh. Nah, sholat subuh ini dimulai ketika terbitnya fajar dan diakhiri ketika matahari telah terbit di arah timur. Itu akhir dari sholat subuh. Nah, jadi untuk anak-anakku sekalian, tidak ada lagi yang istilahnya melanda atau sudah tahu kan waktu berakhir sholat kapan, waktu dimulai kapan, waktu berakhir kapan. Nah, tidak ada lagi yang istilahnya melalaikan sholat. Misalnya diusahakan ketika sudah memasuki waktu sholat, kita akan sesegera mungkin untuk melaksanakannya. Nah, supaya kita tidak ketinggalan sholat atau tidak meninggalkan sholat tersebut. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat yaitu yang pertama meninggalkan rukun sholat, yang kedua meninggalkan syarat sah sholat, yang ketiga sengaja berbicara, yang keempat banyak bergerak, yang kelima makan atau minum, yang keenam terbukanya aurat, yang ketujuh membelakangi kiblat, yang ke-8 makan dan minum baik sedikit maupun banyak, yang ke-9 tertawa dengan keras atau terbahak-bahak, yang ke-10 terkena hadas baik kecil maupun besar. Misalnya kita dalam sholat tiba-tiba ada kotoran cicak misalnya jatuh ke salah satu baju kita, maka sholatnya akan batal. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11 yaitu murtad. Bapak akan menayangkan video sholat, tata cara sholat ya. Nih, kalian bisa lihat. Gerakan sholat yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat. Kemudian takbir sambil membaca Allahu Akbar. Lalu bersedekap membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dalam Al-Quran lainnya. Ruku sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. I'tidal bangun dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, lalu berdoa membaca Rabbana lakal hamdu. Sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Duduk di antara 2 sujud dan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Tahiyat awal dan kemudian tahiyat akhir. Perhatikan cara duduk dan jari telunjuknya. Diakhiri
mengucap salam dengan tengok kanan dan tengok kiri. Baiklah, itulah pemaparan materi dari Bapak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, Bapak anggap paham. Bapak akhiri dengan mengucap doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.